Selamat datang kembali lagi di talk show KKS, Kelas Kitab Suci. Jadi pada hari ini melanjuti apa yang sudah pernah kita ngobrolin di podcast yang pertama dengan temanya apa itu KKS. Nah hari ini kita mau tahu apa sih komunitas-komunitas KKS yang ada apa aja sih sebenarnya. Nah hari ini kita akan memperkenalkan komunitas-komunitas apa aja. Kebetulan hari ini saya juga sudah mengundang 3 narasumber dari komunitas-komunitas yang mewakili KKS Paroki Kedoya Santo Andreas. Nah, kita mulai aja dulu ya dari yang paling sebelah kanan saya. Boleh diperkenalkan nama, terus dari lingkungan mana, terus hari ini datang mewakili komunitas apa? Silakan. Oke, terima kasih ya Ko. Sama-sama. Hai semuanya, aku Ana. Aku dari lingkungan Paulus dan aku perwakilan dari CAP. Segitu aja? Ya segitu dulu aja. Oke. Selanjutnya silakan. Hai, aku Iin dari lingkungan Yohanes Rasul, mewakili dari EJ. EJ itu ada singkatannya kan? Ada Apa EJ? Emmaus Journey. Journey, oke. Saya Ferry dari lingkungan Ratu Para Kudus, mewakili BLCAP. BLCAP singkatannya adalah Bina lanjut khusus Khusus evangelisasi evangelisasi pribadi. Tadi kalau dari BLCAP ini CAP-nya tadi adalah Khusus evangelisasi pribadi. pribadi ya. Ya, begitulah. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kata pembuka juga sebagai kata penutup ya. Jadi selesai acara kita pada hari ini ya kan, coba perkenalan aja kan? Ya perkenalan doang ya. Nggak, jadi hari ini khusus kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nanti dari beliau-beliau ini akan menceritakan apa sih dari komunitas PK ini dan apa sih yang apa yang mereka dapatkan, terus apa yang membuat mereka akhirnya mau terus terlibat kepanitiaan dan tentunya apa yang bisa merubah hidup mereka melalui komunitas ini. Nah, tapi kan kita harus tahu ya, pertama kali mereka terlibat dalam komunitas itu kan bagaimana. Nah, kalau Ana sendiri ini terlibat dalam CAP tuh ada ceritanya nggak sih? Apa tiba-tiba nongol terus di CAP gitu tiba-tiba, atau memang ada yang ngajakin atau gimana? Bisa cerita nggak? Ada ceritanya pastinya ya. Jadi awalnya itu aku nggak tahu CAP. Nah, karena aku pribadi aku dari non Katolik. Oke. Nah, dan aku bertemu dengan seseorang yang dari Katolik ya, ada Cici dari lektor Santo Andreas. Dia bilang, "Anak mau gak ikut CAP?" Aku pribadi, pikiran aku gini, CAP itu apa? Udah ikut aja, dia bilang. Nah, akhirnya setelah aku ikut CAP dan ternyata aku pikir tuh kalau Katolik itu pergi hanya ke gereja. Jadi aku selama ini tuh setelah dibaptis tuh aku hanya pergi ke gereja kan. Dan aku pikir tuh ternyata selain pergi ke gereja, di lingkungan gereja tuh ada banyak kegiatan. Dan salah satunya yang aku ikutin sekarang itu adalah CAP itu. Dan setelah aku ikut CAP, kalau ditanya apa yang aku dapatkan, banyak banget dari segi aku bertumbuh dalam teman iman ya. Dan aku juga pastinya tahu arti dari pikul salib yang sesungguhnya sih. Pikul salib yang sesungguhnya itu literally mikul atau gimana? Enggak ya, karena banyak yang aku dengar dari narasumber di CAP itu dia selalu bilang kalau sesuatu yang kita pengen dapatkan atau sesuatu yang kita mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, biasanya kan kita kenapa sih gitu ya kan? Benar. Bahkan kita suka kecewa. Tapi ternyata setelah aku ikuti semuanya dan aku renung gitu ya, ternyata tuh itu bukan masalah, melainkan itu tuh adalah ya yang harus kita pikul dan Tuhan memberikan yang terbaik gitu dari yang aku alami sih gitu. Oh, jadi awalnya ketemu sama Cici lektor, Ya terus ada lektor diajakin, terus langsung menyerahkan diri ikut CAP gitu jadinya. Betul, jadi aku langsung Oke gitu. Ya kayak begini nih harus kita cari. Ya biasanya kan jarang yang ada langsung mau ikut gitu kan ya. Iya. Karena memang punya kerinduan juga kali ya. Ya itu tadi aku pikir tuh seorang Katolik ya hanya pergi ke gereja ikut misa, tapi karena aku bersyukur banget sih ya bertemu dengan Cici. Boleh sebut nama boleh. Ini bukan sponsor kali ya, nggak bakal dibit. Jadi aku bertemu dengan Cici Evelyn ini dan dia cerita bahwa kayaknya kamu harus ikut camp gitu.
dan aku senang banget ternyata banyak sekali yang aku dapetin Oh. gitu. Oke, jadi kalau tadi kita ngomong soal cap, Mm-mm. berarti apa hubungannya sama BLCAP Pak Ferry? Nah, boleh ceritain kenapa Pak Ferry akhirnya, pasti kan dari cap juga ya? Kalau ke BLCAP itu kan belum tentu orang juga mau langsung masuk terlibat ke BLCAP. Tapi kenapa akhirnya Pak Ferry memutuskan, kayaknya boleh juga nih BLCAP. Apakah ada hubungannya sama cap sama BLCAP? Ada hubungan pasti. Ada hubungannya, Biasanya namanya kan bina lanjut setelah dari cap, lanjutannya ya BLCAP. BLCAP. Umumnya ya, dari yang cap yang setelah lulus memang disarankan untuk lanjut ke BLCAP. Mumpung masih Anget. oke-oke, Ya. masih lagi Untuk kobar-kobar buku, ya. ya. Lanjutin karena kalau udah, apalagi juga kan kita sesama komunitas gitu, setelah lulus ya kan kita ikut apa lagi nih yang ada ya kan, satu-satunya ya kita ikut dulu lanjutannya gitu. Awalnya sih seperti itu. Dari situ ya. Ah, Nah, kalau apa yang didapat Pak? Maksudnya apa nggak cap aja udah cukup gitu sampai harus BLCAP gitu kan? Apa lagi sih sudah didapat selain dari apa yang sudah Pak Ferry dapatkan di cap waktu itu? kalau awal mungkin udah selesai cap, pertengahan udah masih lulus mungkin semangat ya. Tapi kalau berjalannya waktu, mungkin ada saatnya yang kita dari pribadi yang belum selesai. Nah itu di BLCAP ada satu namanya materi gambar diri Kristiani. Menurut saya itu bagus untuk kita perdalam, ya kan, biar tahu apa yang masalah yang kita alami yang belum selesai gitu. Jadi perlu adanya kita cari tahu gitu. Baru setelah kita berdamai, baru kita bisa menjadi pewarta. Ini cerita Pak Ferry ada 2 poin nih sebenarnya. Satu, perintah. Jadi emang Anda diperintahkan sama Tuhan untuk mewartakan kabar baik kan? Sebenarnya perintah loh, bukannya boleh nggak boleh tidak loh ya, tapi perintah. Karena perintah ya berarti kita harus mencari tahu sebenarnya komunitas apa sih yang harus kita ikuti, terus kita pelajari, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan kabar baik, kan? Yang kedua, tadi mau apa kedua ya? Nah itu dia tuh, karena faktor umur saya jadi lupa. Nah, sebelum yang kedua nanti kita ke Ejin. Nah, ke Ejin. Iya. Apa In? Apa yang nyontek dulu kayaknya di ayat saya, kayak udah injil-injil ini semua. Oke, kalau EJ, Emmaus Journey, aku ikutnya waktu pandemi, jadi 4 tahun yang lalu ya, waktu menjadi peserta. Ngerasa kosong, ngerasa apa ya, online lagi ya, kayak nggak ngerasa efek buat kita gitu, apalagi misa gitu. Jadi ketika nemu iklan itu di e-Katolik, lalu langsung ikut di Emmaus Journey. Dan puji Tuhan sampai saat ini gitu. Komunitas EJ berbeda dengan yang CAP dan BLCAP. Dia bukan yang rame-rame, jadi lebih kayak komsel, lebih kayak grup, dan kita ada 4 buku. Buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 7 Last Word. Nah, mau tahu apanya itu, kenapa harus ada 4 buku, ikut aja EJ. Itu aja sih. Saya baru keinget yang kedua tadi. Apa itu? Gambar Kristiani. Tadi kan Pak Ferry sempat sebut ya, gambar Kristiani ya. Jadi itu bagus banget kan. Mau tahu nggak? Kalau mau tahu ikut dia. Nah itu sebenarnya poin yang kedua. Dijing aja sih. Nah, berhubungan tadi dengan yang berkobar-kobar. Kenapa Yang berkobar-kobar yang dari Kenapa Ferry. berkobar? Dan diajak oleh Ci Evelyn. Ci Evelyn kebetulan nanti akan menjadi peserta dari Emmaus Journey Angkatan 8. Iya. Nah, nyambungnya jadinya ya. Oh iya, memang saya percaya tidak ada yang kebetulan. Hari ini pasti kita semua sudah direncanakan sama dirancangkan yang terbaik buat Tuhan, buat kita untuk ketemu hari ini. Iya. Jadi itu sedikit aja lah dari narasumber kita yang bercerita siapa yang ngajak lah, lalu apa yang menjadi buahnya ya, kita ngomong buah berarti ya. Iya. Nah kalau Ana sendiri cap angkatan ke? Aku CAP angkatan 31. Cap angkatan 31, berarti next-nya 32 berarti ya? Betul. Ya lah, nggak mungkin 33 lah. Iya. 32 ya kan. Jadi apa yang mau coba disampaikan ke teman-teman yang mungkin yang
lagi nyari juga nih. Harapannya di luar sana ini lagi nyari cici-cici Evelyn lain, tapi hari ini ketemu cici-cici anak nih. Apa yang mau coba disampaikan nih ke teman-teman semua nih? CAP itu apa sih gitu loh? Oke, CAP itu kursus evangelisasi pribadi, dan untuk kalian semua yang suka banget ataupun ingin mewartakan dan kesaksiannya bisa ikut di CAP, karena di CAP itu bukan hanya kita bertumbuh dalam iman, melainkan juga kita akan banyak teman dengan sesama iman, dan juga satu lagi di sana banyak snack dan makanan yang enak. Wow, penting itu. Ya itu dia. Oh itu bagian dari promosi ya? Oh ya. Makanan. Jadi jangan lupa ya ikut CAP 32. Berarti kalau ini udah ini iming-imingnya makanan Pak. Ini iming-iming makanan. Berarti ada suatu hal yang harus iming-iming sama BLK juga nih. Iya. Selain makanan. Ya kalau di BLK karena awal kan kita udah 9 bulan ya, 9 bulan bersama-sama di CAP. Setelah itu kita lanjut lagi 5 bulan untuk di BLK. Itu lebih kita hubungan antara teman-teman satu angkatan lebih kuat lagi. Apalagi ditambah setelah 9 bulan jadi peserta, lanjut jadi panitia 9 bulan. Setelah itu kan banyak kan teman-teman tuh pada setelah ini kita kemana lagi ya kan? Ya. Jadi kita sama-sama bertumbuh imannya gitu. Nah, makanya lanjut ke BLCAP, pastiin makanya setelah BLCAP lanjut ke BLCAP. Soalnya di sini udah kebentuk komunitas yang nyaman, Ya. kan? Terus sayang kan kalau Ya. abis itu gak dimanfaatkan atau nggak dilanjutin lagi. Apalagi lanjutinnya kita kan berhubungan sesuatu yang bagus kan tentang belajar keimanan kita tentang Katolik kan ya Pak Ferry, ya betul ya. Karena banyak juga setelah dari CAP teman-teman tuh yang tadinya nggak aktif di lingkungan juga, nggak ikut kegiatan mungkin di paroki yang banyak kayak EJ. Akhirnya setelah itu ya setelah misalkan dia udah ikut CAP, BLCAP selesai, kita apa lagi nih? Betul. Dan beruntungnya kita paroki Santo Andreas banyak sekali ada kegiatan dari KKS ya, Ya. ada Emmaus Journey, ada Pemandu juga. Iya. Ya kita bersyukur banyak disupport Betul. sama paroki. Apalagi ntar konon katanya bocoran, masih bocoran sih, nggak tahu benar atau enggak. Katanya BLK nanti akan jadi penanggung jawab sebuah seminar yang keren banget. Wow. Wih, bener nggak Pak Ferry? Bener kan? Nah, apa seminarnya? Ya, tunggu aja, ikut aja kayak BLK dulu. Ntar kita kamu. Stay tune. Iya, jadi benar. Jadi bersyukurnya adalah dari CAP itu bisa langsung ke BLK. Berarti 2 periode ya. Dan makanya presiden juga 2 periode. Di gereja pun tetap 2 periode. Jadi dari CAP ke BLK. Nah, EJ pun demikian kan? Iya. Benar nggak? Apa 2 periode? Iya. Habis dari EJ ada. Oh enggak, itu enggak. tergantung. Oh, tergantung. Makanya berbeda dengan CAP dan BLCAP, temukan jawabannya aja di EJ, gitu ya. Oh. Terus kalian dong, promosi kan? Ini kalau merasa jauh dari Tuhan dan nggak tahu ketika sudah ikut komunitas-komunitas, tapi tetap banget masih merasa jauh dari Tuhan, kok bisa ya? Coba temukan jawabannya. Atau mungkin begini-begini aja imanku. Ya, mungkin enggak. Ya, Begini-begini tuh gimana maksudnya? Ya maksudnya nggak begitu. Oh nggak begitu. Ya kan kok begitu kan? Enggak, temukan aja di EJ. Ini kan kalau ini kan 2 periode. Iya. Kalau aku udah 4 periode loh, kok bisa? Jadi fasilitator ya. Oh iya, fasilitator. Iya, Tapi jadi panitia tetap ya. rindu, tetap Amin. kangen, Iya, tetap betul. mau melayani. Betul. Karena aku juga ngerasa dicas gitu loh. Jadi bukan jadi peserta, kita juga diuji ya. Tapi juga jadi panitia juga kita diuji. Tapi setelah itu kita dicas gitu loh. Kayaknya habis loh bednya. Tapi ketika ikut EJ kan itu hari Senin. Hari Senin, oke? Oke. Jadi pastikan Pastikan hari Senin. hari Iya, Senin. Senin. Spesifik malam. jam berapa? Jam 7. 7. Iya, ada offline, ada online ya, Senin. Setelah misa perayaan Ekaristi langsung ikut EJ hari Senin gitu. Kalau CAP hari apa? Hari Rabu. Gitu Kalau kan? BLCAP di hari Kamis jam 7. Nah, jadi pas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Jumat, Rabu, Sabtu, Kamis. Minggu ada. Kita ada dari kok, bentar kita ada dari. Oh, oke. Ada dari. Tapi satu lagi nih,
Saya kebetulan sudah ikut cap, Belcap sama EJ. Saya kasih gini, yang akan jadi pertanyaan saya nanti adalah apakah ada sesuatu yang berkesan bagi teman-teman semua nih? Sesuatu hal yang paling berkesan. Saya percaya semua pasti berkesan. Tapi apa yang paling berkesan ketika mengikuti cap, Belcap sama EJ? Apa yang paling berkesan? Kalau saya kebetulan saya ngikut komunitas EJ itu waktu pandemi. Waktu pandemi. Ketika tos. Jadi itu produk pandemi ya. Oke. Jadi pas lagi produk pandemi, di mana kita nggak bisa kemana-mana, tapi luar biasanya dengan kekuatan teknologi namanya Zoom, akhirnya saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya yang baru. Nah kebetulan saudara-saudara saya baru itu hadir hari ini. Cikita boleh? Ini Cikita, fasilitator saya. Cidebi juga. Jadi ini keluarga baru saya. Jadi itu yang berkesan buat saya. Kalau nggak kenal. Nggak sayang. Nggak sayang. Dan saya kebetulan anggota yang memang bandel. Nggak, saya ngomong bandel. Special needs. Special treatment. Tapi luar biasanya yang saya berkesan adalah fasilitator saya itu tidak menghakimi, tapi malah mengayomi. Itu yang paling berkesan sama saya. Ini udah testimoni peserta ini. Ya, nah yang ingin saya tanyakan sama dengan teman-teman semua, apa sih yang paling berkesan ketika mengikuti CAP, Belcap, sama EJ? Boleh dari ini dulu? Oh iya. Waduh. Oke, saya pakai ayatnya dulu ya. Dari Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, apakah sudah hati kamu berkobar-kobar? Apakah mungkin mata kamu masih tertutup sehingga kamu belum bisa melihat Tuhan ketika engkau sedang berjalan di dalam perjalananmu ke Emmaus? Kok bisa sih berkobar-kobar? Kok bisa sih selama 4 periode ini aku masih di sini? Itu aja. Itu yang paling berkesan? Iya. Berkobar-kobar yang itu? Betul, berkobar-kobar. Jadi selama 4 kali menjadi 5 menjadi peserta sekali, terus ditambah 4 Iya. tahun yang menjadi fasilitator, itulah yang Iya. paling berkesan dari IN berkobar-kobar itu ya? belum padam Itunya. itunya. Oh ya, berarti benar kalau analoginya kan, kalau kita lupa tuh yang bara api itu. Kalau bara api kan nggak boleh sendiri ya, kalau banyak kan dia tetap akan nyala. Dia bukan sih? Iya. Kalau banyak, iya jadi kawannya jadi obor. Kawannya jadi Gede. obor. Nah, mobil tunggu di obor. Iya. Ya, harapannya kan masuk iklan. Iya. masuk KKS ya. Iya. Sponsor. Iya. Bisa kan. Itu paling berkesan ya. Iya, betul. Oke. Kalau dari Anda, apa yang paling berkesan ketika mengikuti CAP kemarin? Banyak ya, tapi salah satunya ya tadi Koko bilang kita punya keluarga yang baru dan aku jadi lebih produktif tentang kegiatan gereja pastinya. Jadi aku tuh kayak setiap hari tuh selalu komunikasi tentang gereja. Poin pentingnya adalah apa? Produktif untuk kegiatan yang lebih baik. Romo itu berpesan satu, bilang jika air matamu membawamu mendekat kepada Tuhan, maka itu bukanlah luka, melainkan adalah anugerah, dan itu terjawab di CAP. Jadi kalau dari Anda, apa yang paling berkesan itu buahnya adalah jadi produktif. Betul, lebih ke produktif tentang kegiatan gereja sih. Karena aku hari-harinya sangat sepi sekali. Itu sih. Saya dulu sebelum ikut komunitas, telepon saya juga ramai loh. Tapi ramainya Kalau aku sepi sekali. Iya. enggak, kalau saya ramainya promo Shopee, Tokopedia itu bunyi itu. Iya. Jadi bukan ayat api enggak. Iya. Jadi tidak produktif. Saya tidak produktif. Jadi kita kan produktifnya jadi ke lebih hal yang baik dong, gitu. Betul, yang positif. Oke, kalau dari Pak Ferry, apa yang paling berkesan Pak? Yang berkesan bagi saya ya, kalau kita banyak teman-teman tuh kalau mungkin lagi zamannya COVID, pandemi, kalau adanya Zoom mungkin banyak dari paroki lain ya. Ya. Tapi kalau kita kan sudah offline tapi karena nggak semua paroki langsung mengadakan Belcap tindak lanjut evangelisasi ini, jadi banyak dari paroki lain yang teman-teman gitu ikut ke paroki kita. Nah itu menurut saya
saya salut gitu sama teman-teman yang dari paroki lain rela lebih jauh kan nyebrang Ya, Iya. betul Pak. ikut selama 5 bulan gitu loh, ya kan? Ya karena orang lain orang dari luar aja semangat, Iya. masa dari kita paroki sendiri nggak ada yang mau ikutan gitu. Dan saya tahu juga sebenarnya Pak Ferry ini di BLCAP support sistemnya juga cukup kuat. Seperti itu. Cukup kuat. Apa itu? Soalnya Pak Ferry ini dikenal punya Charles Angel. Wow. Benar kan Pak ya? Betul kan? Betul. Itu jadi Pak Ferry itu yang saya maksud support system itu adalah banyak sekali saudara-saudara dari berkat dari Ya. CAP dan BLCAP akhirnya yang bisa saling membantu untuk memajukan CAP dan BLCAP itu sendiri. Betul ya Pak ya? Betul, justru makanya saya bilang dari CAP 9 bulan, setelah itu lanjut panitia 9 bulan, ikut lagi BLCAP, itu kita semakin kuat sih, ya kan benar-benar support. Saya di keluarga nggak ada saudara perempuan, tapi saya karena Dapat saudara perempuan, ya kan? Dan mereka benar-benar kayaknya pada awal nggak pernah aktif loh di lingkungan segala nggak pernah aktif, tapi begitu ikut CAP ya kan lanjut jadi panitia mereka full 100% ikut, dan ada yang jadi setelah dari CAP ikut jadi Prodiakon, iya betul ya kan? saya tahu. Ada yang lektor, Iya. itu makanya bertumbuh semua sih kita masing-masing. Berarti sebenarnya persamaan dari kita semua komunitas ini kan kita mau mencari buah yang baik sebenarnya kan ya. Iya. Ya selain saudara dan makan-makan Ya. dan makan-makan tentunya ya kan. Iya, Itu Tapi nomor sekian itu sih nomor sekian sebenarnya. ya, nomor sekian. Jasmani dan Yang rohani. pertama itu bertumbuh dalam iman. Iya. Jasmani rohani atau rohani jasmani nih? Rohani dan rohani. Rohani dan rohani. Iya. Karena rohani dan rohana film-film sinetron. Betul. Ya. Lanjut. Lanjut. Nggak, tapi betul. Kalau kebetulan kenapa saya tahu beberapa dari teman-teman ini karena memang support sistemnya sudah terbentuk. Jadi ada pasti dari kita juga banyak lah komunitas makan, komunitas sepeda atau komunitas lain-lainnya. Tapi yang saya syukuri adalah ketika kita punya komunitas yang positif di gereja dan kita punya tempat untuk kan kita kadang-kadang suka curcol ya. Iya. Kalau curcolnya salah tempat kan bahaya ya. Betul. Nah, iya. Tapi kalau curcolnya kita punya masalah tentang apapun yang bisa kita sharingkan ke teman-teman seiman kan Kan lebih baik. lebih baik ya. Karena kan pasti inputnya itu kan juga pasti positif. Iya. Benar nggak? Nah, dari teman-teman semua kira-kira ada ajakan apa nggak nih? Atau boleh pantun. Kita sediakan 1 jam kok ini. Jadi boleh pantun, boleh nyanyi, atau mau pakai ayat untuk menjaring lebih banyak lagi teman-teman. Karena gini, tadi di luar ini tadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata dari teman-teman ini punya target yang luar biasa untuk mencari saudara-saudara lain yang belum kenal dengan komunitas dari paroki. Dan targetnya luar biasa loh. Saya tanya target dulu ya, sambil berpikir jargonnya apa ya. Nah, jadi mau ngapain ya? Targetnya dari CAP mau ngajak berapa saudara baru untuk bergabung? Target kita itu sebenarnya ada 100. 100. Tapi mudah-mudahan lebih sih ya gitu ya. Tapi sebenarnya kita kayak kepedean banget, tapi kayak yakin juga. Tapi yang lain bilang kepedean gak sih kita? Tapi aku pikir kita harus yakin. Kenapa? Kemarin di grup kita aja dapat 60-an gitu ya. Jadi seharusnya nanti di berikutnya ada 100. Karena logikanya dari 60 bahwa minimal 2. 2 aja, 20 kan sebenarnya. Iya. Ya kan? Betul. Jadi hari ini anak punya 60 saudara baru ya. Iya 60 60. saudara baru ya. Benar, Nah, 60. kalau dari IJ? Sebanyak-banyaknya. Kan ada online, ada offline. Oh Jadi iya. kenapa harus dibatasi dengan angka? Saya suka ya ini. Mantap. Karena saya hasilnya online, jadi saya tahu. Oh. Jadi banyak yang bisa, khususnya kita juga internal itu offline untuk internal. Tapi karena pandemi tadi, ya kita nggak bisa kehilangan kontak dengan yang online, peserta dan fasilitator. Jadi ya berkembang terus gitu makin sekarang. Jadi ya
berapapun oke-oke aja. Tapi kita pasti set yang limit lebih dari itu. Kebetulan saya belum update tentang TPP, maaf. Oh iya, Ya, saya pokoknya maafkan. sebanyak-banyaknya. Karena kita optimis. Ya. Saya sekedar informasi aja, dulu kita EJ itu pernah hit 120-150 ya, Wow. Karena pandemi. Iya. Jadi itu pesertanya itu, betul tadi saya menyambungkan dari cerita Pak Ferry, ternyata dari, kita ngomong berkat lah ya, boleh Iya. ngomong berkat, boleh ngomong akibat dari COVID itu, kita tuh punya banyak saudara baru tuh yang dari, kita ngomong lokal aja dari Bandung, dari Surabaya pernah ada, terus juga dari Papua, bahkan di Sydney, itu kita punya perwakilan di Sydney aja nih. Saya belum diizinin terbang ke Sydney untuk nge-fast di sana. Kalau saya diizinin saya terbang. Mau kan ya? Boleh. Mau kan fast? Offline kita offline di Sydney. Visa proses. Oke ya. Nah, jadi kalau tadi Ana bilang 100, saya yakin pasti bisa. Iya. Karena IJ pun pernah nge-hit 150. Iya. Nah, kalau Pak Ferry, Kalau bina lanjut kita ngedukung ini dong berarti ya. Ngedukung ini dong ya. sama mungkin yang kayak waktu zaman pandemi yang belum lanjut mungkin bisa ikut di kita gitu, ya kan? Dan kita juga dari paroki lain, mudah-mudahan siapa yang mau ikutan boleh. Oh, iya. Berarti pesannya juga sebenarnya bukan hanya disampaikan untuk saudara-saudara kita yang belum pernah ikut, tapi pesannya juga disampaikan pada saudara-saudara yang sudah ikut CAP tapi belum lanjut. Nah, ini saatnya. Karena konon katanya tahun ini dapat hadiah ya, Pak. Hadiah jalan-jalan. Gak usah dibilang-bilang dulu ya. Jalan-jalan saya ajak ke Papa Santa. Nah, 9 kota Santa. Salah satunya Vatikan. Langsung. Saya nomor 1 yang daftar. Saya ngulang, Pak. Saya Saya nomor 1 yang daftar. Nah, kalau misalnya begitu, kira-kira ke depannya apa yang sudah dilakukan sama baik CAP, BLCAP sama EJ untuk mempromosikan, selain tadi kan udah sempat bilang nih, udah buka booth di depan. Sebenarnya udah melakukan apa aja sih untuk mempromosikan? Kita ngomong berkaitan, apalagi kita ngomong soal anak muda ya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa memikat si anak-anak muda ini untuk bergabung ke dan mengikuti komunitas yang ya baik CAP, BLCAP sama EJ? Awal itu sempat kita mikir kayak CAP itu apa, karena di playernya itu kan kesannya kayak ke oma opa ya. Nah, jadi kita tuh iya, jadi kita ya pemikiran orang-orang muda ya, anak-anak muda mungkin mikirnya kayak aktif di situ kayak itu untuk yang orang udah tua gitu atau mungkin udah dewasa gitu ya. Tapi kita justru udah pikirin untuk tim konten khususnya. Jadi kita bikin sebenar-benar dipikirin banget supaya gambar dari si playernya lebih menarik, dan kita jelaskan semuanya bahwa di dalam kegiatan ini tuh ada apa aja. Kita kasih foto-foto yang menarik tentang kita pas diretus. Terus jadi supaya apa? Supaya anak-anak muda juga melihat, oh ternyata isinya bukan orang tua aja gitu, melainkan anak muda juga boleh gitu. Berarti platform media sosial sendiri juga sudah ada? Sudah, jadi nanti di follow aja. Disebutin dong. Ya, di follow aja di IG-nya kita di CAP32. Di situ nanti kalian bisa lihat untuk flyer dari si CAP32-nya, dan di situ juga kalian bisa lihat untuk apa aja kegiatannya. Mungkin kalau untuk komunikasi susah, gimana kamu bisa lihat di IG-nya kita gitu. Ya kalau dari EJ, ada nggak? Apa? Kiat-kiatnya untuk bagaimana mengajak si orang muda. Ya, Sudah ada JOMK, nanti mau terbentuk tahun ini karena begitu banyak orang muda yang mau terlibat di EJ. Itu. Jadi udah punya Instagram segalanya. EJ Santo Andreas. Langsung dipromosi dong. Santo Andreas, tolong. Kalau menurut aku untuk menarik anak muda itu pasti dari satu, konten. Apa sih isinya? Apa sih isi komunitas dari kita-kita ini? Dan bagaimana membuatnya itu menarik dan penasaran. Itu sih. Jadi kalau memang aku selalu kalau ya ini testimoni sih, karena ada orang yang mau diajak ikut sama aku aja lupa ya. Terus dia bilang, iya karena aku diajakin, ya makasih. Karena kamu buat aku penasaran. Wah, makasih. Jadi kayaknya harus begitu deh. Anak muda itu nggak boleh dikasih-kasih begitu banyak, tapi dia harus dibikin satu curiosity, satu rasa interest juga, tertarik. Kenapa ya? Apa yang membedakan?
cocok nggak waktunya, bisa nggak, gitu kan. Terus teman-temannya ikut nggak? Dari situ mulai masuk pelan-pelan, gitu ngajaknya. Itu sih menurut aku ya. Berarti udah ada 2 kesaksian yang mau masuk gara-gara Cici. Nah, Koko kita kapan? Nggak ada sih target saya gara-gara OTW. ya. Tenang aja. Ya, pada saatnya akan ada lagi. Iya. Karena Koko Ferry saya ikut. Belcap. Iya. Nah, Koko Belcap Pak, ini karena saya tahu nih support systemnya nih Charles Angelis sangat kuat nih. Ibu-ibu, tapi ibu-ibu produktif loh. Ibu-ibu produktif loh. Karena sangat produktif saya tahu karena ada lektor di sana, ada produser di sana. Jadi memang sangat-sangat produktif. Makanannya beda ya? Oh beda, lebih terjaga. Levelnya. Level mungkin tidak, tapi lebih terjaga aja sih. Secara faktor umur kan berbicara di sini. Mutunya. Ya. Pak Beri ada tiap Kalau untuk kalau dulu saya waktu pertama kali ditawari masuk CAP ya, kan mikirnya, aduh CAP apa sih gitu ya kan, belajar tentang iman Katolik gitu segala. Saya merasa mungkin, oh iman saya udah kuat gitu. Kalau saya dulu pemikiran saya iman Katolik saya, selama saya nggak buat jahat sama orang, nggak nipu orang, pikir udah cukup. Ternyata kalau setelah kita ikut CAP, EJ, yang Belcap, sebetulnya saya juga pernah ikut Emos Journey. Mungkin kalau Emos Journey lebih ke pribadi kita masing-masing. Tapi kalau CAP, Belcap lebih kita dibiasakan untuk berkomunitas. Efeknya bisa lebih aktif ya. Mungkin di lingkungan gitu. Yang tadinya kita mungkin cuma terdaftar doang di lingkungan, jadi umat, tapi nggak pernah ikut kegiatan rosario apa segala. Tapi setelah ini akhirnya banyak kan sih rata-rata aktif di lingkungan. Oh, berarti dari Belcap, dari Pak Ferry sendiri malah langsung aksi nyata ke lingkungan berarti ya? Iya. Ya kalau saya kebetulan awalnya di lingkungan dulu. Tapi karena mau kasih contoh yang lain, umat-umat yang lain, jadi ketua lingkungan kan harus ikut. Kalau ketuanya belum ikut, gimana bisa saya ngajak yang lain? Nah, seperti itu. Oh, Belcap sendiri ada Pak media sosial yang bisa kita buat di sini? Saya belum buat, kebetulan baru. Kebanyakan TikTok ya Pak Ferry? Tapi saya ada Ada apa nggak? Ada yang bisa buat ngomongin? flyernya. Kita ada buat flyer. Kita ambil tokonya Mother Teresa. Ya. Nah, ya kalau kita ambil ayat emasnya dari Matius 5 ayat 16. Di sini kan bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, ini kalau menurut saya tokoh yang paling cocok untuk ayat ini ya Mother Teresa gitu. Ya, benar-benar hidupnya dia fokuskan untuk membantu orang yang membutuhkan ya. Nah, ya jadi tuh sebenarnya tuh bagian kecil dari yang kita ngobrol ini, sebagian kecil dari komunitas yang dari CAP Belcap sama EJ sebenarnya kan. Kalau mau tahu lebih banyak harusnya sih langsung ikut sih. Itu paling benar sebenarnya. Karena yang sekarang kita ngobrol ini sebenarnya ya cuman kulitnya aja gitu kan. Kita nggak tahu itu rasanya manis kalau kita nggak coba buahnya. Kalau cuma katanya manis doang ya katanya. Tapi ketika kita mencoba buah itu dan kita gigit manis, itu memang manis. Dan harapannya itu memang bukan saja berbuah bagi kita, tapi juga berbuah buat keluarga. Nyaman. Iya. Tanya-tanya aja dulu. Tanya aja dulu ya. Iya, kan ada IG-nya, ntar ada bootnya. Mungkin yang di luaran paroki Santo kan pengen tahu juga ya, atau pengen ikut karena nggak sempat kesini, bisa cek di IG-nya di CAP, IG-nya EJ ataupun ke BL CAP gitu. Tapi ada satu yang mau saya tanya, mungkin pertanyaan terakhir. Emang semua paroki di luar kita boleh ikut? Boleh, karena di CAP juga banyak yang dari luaran Santo. Kalau Kalau dari EJ boleh, asal paroki belum ada. Oke. Tapi kalau misalnya sudah ikut kita, nanti balik lagi ke paroki, gitu. Oh, Karena banyak juga ikut kita, tapi nanti dia balik lagi ke paroki.
karena memang harus balik ke paroki, basic kita, Oh. lingkungan paroki gitu. Berarti Itu kita bisa nggak? Berarti di luar paroki pun boleh? Boleh, tapi kan balik lagi kadang mungkin mereka pernah ikut waktu kapan, ya kan? Mungkin dia merasa kurang dapat gitu loh. Waktu saat dulu ikut, dia mau ikut lagi, dia karena mungkin dia melihat panitianya, kekeluargaannya, ya kan? Dia pengen rasain lagi nih, ya kan? Biar semangat kayak gimana gitu. Kok bisa lihat panitianya bisa nyemangatin Iya. pesertanya kayak seperti itu gitu. Ya, kayak campnya ini kan setelah lulus dari camp semangat banget kan untuk jadi panitia. Kenapa bisa begitu? Nah itu makanya mesti satunya jalanin dulu sebagai panitia. Ya kan setelah jadi panitia baru berasa. Karena saya sendiri produk campnya bukan dari Pak Andreas. Iya. Saya bukan dari Andreas, tapi kembali lagi kalau mengutip kata ini ya kembali ke paroki. Jadi saya diingatkan lagi untuk kembali ke Kalau paroki. itu bukan dari situ boleh ikut lagi berarti. Kalau tadi Ana bilang Ana makan, saya akan mempertimbangkan. Lumayan lah buat makan malam ya. Yang camp apa bel camp? Cap dong. Oh, Kalian belum dulu. Oh iya. Campnya kan sasa. Oke. Nah, sebagai terakhir kira-kira ada satu dua patah kata ajakan untuk teman-teman semua. Apa yang mau coba disampaikan? Nggak usah panjang-panjang, buat 3 jam boleh. Jadi untuk kalian yang mau ikut atau yang masih bingung, kamu bisa cek IG kami dan di situ tuh sudah lengkap sih sebenarnya. Jadi kalau mau tahu sesungguhnya CAP atau EJ dan BL CAP ya memang mestinya kamu sendiri yang harus ikut karena kita hanya mengalami apa yang aku rasakan, nggak semuanya itu mungkin kamu nanti akan lebih lagi dari yang aku dapatkan, kita kan nggak tahu. Jadi sebaiknya ya itu ikut aja dulu ya. Ikut aja dulu. Nah, karena walaupun 9 bulan kayaknya aduh lama banget ya CAP nih 9 bulan tapi itu sangat seru dan bahkan pas diretus nanti kamu akan bilang, oh ternyata cepet banget ya 9 bulan, nggak berasa gitu. Kita aja masih suka kangen, aku kangen banget sama CAP karena udah seperti keluarga sendiri ya. Jadi pas hari Rabu tuh biasanya yang aduh ntar malam aku CAP loh, tiba-tiba loh kok jadi sepi ya gitu karena nggak ada yang ngingatin nanti malam jangan lupa ya gitu. Itu sih. Terima kasih. Anda kalau dari Pak Ferry ada ajakan atau apa? Jangan punya anggapan muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati maunya masuk surga. Wah, berat. Mumpung masih dikasih kesempatan, ikutlah kegiatan di gereja. Mungkin sekarang juga kan banyak mungkin umat Katolik yang masa ya seperti tadi Ana bilang kayaknya cuma begini-gini doang, nggak karena banyak kayak Pak ya. gereja, ya nggak kenal kan, karena nggak tahu Iya, karena nggak tahu. produk-produk KKS apa aja, Benar. ya kan? Tapi kalau dia ikutin, oh ternyata Jadi tahu isinya banyak. Ada ini. Ya. Karena memang kalau bukan sekarang kapan lagi Betul. gitu. Jadi masih dikasih kesempatan. Itu udah lagu itu Pak, hidup itu ada kesempatan ya Pak ya. nah iya Itu kan lagu wajib paroki kita Iya. Iya. Ya bagus sebagai penutup, Iin boleh nyanyi. boleh nyanyi. Sadar. Iin ada sepatah dua kata ajakan untuk GJ. Saya langsung lupa tadi ya, karena suruh nyanyi tadi ya, buyar gitu ya. Kalau menurut aku ya, setelah dari peserta, terus dari menjadi panitia, peserta panitia, itu api masih ada, kobarnya masih ada. Ya. Tapi kenapa bisa sampai 4 tahun? Ini udah 1 berarti ya? Periodenya 1 ya, nggak ambil extend lagi ya karena itu. Betul ya, sudah berkobar-kobar ya, kobar-kobar. Kalau aku tahu ini bagus untuk aku, apa ini bagus untuk aku akan ngomong, aku akan marketingin gitu. Jadi kenapa sampai 4 tahun aku masih di sini? Ya, tanya di booth depan gereja nanti, ya. Ya, betul. Dan yang terpenting, Alasannya kenapa? tanya di booth dan yang terpenting Iya. daftar. Betul. Ikut aja dulu, kalau memang nggak cocok ya sudah nggak apa-apa. Nothing tulus kan?
Iya. That's all. Baik, terima kasih Ana, terima Oke, kasih Pak Ferry, sama-sama. terima kasih Iin. Sama-sama kok. Yang bisa saya simpulkan sebenarnya kalau saya yang sederhana-sederhana aja. Dari saya pribadi adalah saya mau sesuatu yang hal kecil aja. Saya mau punya saudara baru, khususnya yang seiman, yang bisa menguatkan. Itu aja sih. Tahu nggak kenapa cumi-cumi punya tentakel? Enggak tahu. Nggak tahu. Kenapa? Karena kalau nggak punya tentakel itu namanya cuma-cuma. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan secara cuma-cuma, makanya kita harus ikut perintah Tuhan. Terima kasih Iin, Sama-sama. Anda, Pak Ferry. Sama-sama. Bukan cuma-cuma. Bukan cuma-cuma. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Periode. periode. Oh, bukan ya. Terima kasih, thank you. Thank you. Bye.